mimpi kita ke depan, cita-citanya mau jadi apa. Kalau kita usahakan itu, ya kita bisa merubah di situ. Karena ada namanya takdir mubram, ada muallaq, mubram sama muallaq kayak gitu. Oke. Ya, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu apa ya? Mau lahir dari ibu yang mana, dari bapak yang mana, mau lahir di mana, itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau untuk kedepannya itu kita masih punya kuasa untuk merubah apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, makanya ada ayat di Al-Quran itu yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia mau merubah nasibnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Rahma di kanal YouTube Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Pemirsa Berita Kota Makassar, tentunya Anda bisa nantikan juga ya di BKM News Berita Kota Makassar di channel YouTube-nya. Saya mau mengatakan minal aidin wal faizin ya, karena ini masih hangat-hangatnya kita habis lebaran tentunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kalian nantikan video di BKM News Berita Kota Makassar itu biasanya dakwah atau reminder hidup. Kali ini kembali di Ruang Rahma dengan mencari ruang inspirasi dan prestasi. Saya hadir bersama dengan salah satu peserta aksi yang tentunya ikut kemarin pada saat bulan Ramadan. Mungkin ibu-ibu, teman-teman, dan semuanya yang abis sahur kemarin nonton aksi pasti tahu-tahu nih siapa yang hadir di sini. Ternyata asalnya dari Sulawesi Selatan. Tak kenal maka tak sayang, langsung saja kita sapa Kadri. Assalamualaikum Kadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya kamu. Kemarin saya nonton di televisi, akhirnya kamu saya hadirkan di Berita Kota Makassar. Ya, alhamdulillah. Ini penampakan bercahaya karena dari aksi atau seperti apa? Oke. Semoga ini manfaat. Woi, Masya Allah ya pengaruhnya ya. Oke, minal aidin ya Kadri. Oke, lebaran di mana? Lebarannya di Maros juga, Kak. Di Maros. Iya. Asalnya dari Maros. Asli dari Maros. Asli dari Maros. Iya. Tapi berkesempatan ikut di aksi kemarin di tahun 2025 ini. Ya baru-baru saja ya. Masih ada rasa-rasa duduk di panggung atau gimana nih? Kalau rasa-rasanya itu setiap hari kayak ini rasanya kayak masih di panggung. Seperti itu ya. Oke, saking enaknya di sana ya. Menyenangkan untuk ketemu orang-orang penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, gimana rasanya Kadri? Jangan dulu deh ke situ. Kamu nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya ya Kadri, cuma 5 huruf. Oh, cuma 5 huruf. Singkat tapi membawa rezeki yang begitu besar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sempat ke Indosiar kemarin. Wah, luar biasa. Kamu nyangka tidak akan ke Indosiar kemarin? Sebenarnya kalau nyangka tidaknya itu saya sempat down karena kan ini pendaftaran ketiga. Oh, yang ketiga kalinya. Pertama kali itu daftar di tahun 2019, itu daftarnya offline, langsung di NU, kampus NU kalau tidak salah ingat itu. Sekarang sudah tidak terpakai itu. Ya, yang kedua itu saya daftar tahun 2022. Itu online. Online. Nah, terus belum berhasil, coba lagi tahun ini, alhamdulillah sudah lolos. Ternyata masih optimis. Ya. Optimisnya kamu ini membawa kamu ke rezekinya kamu ya, ikut aksi tahun ini. Oke. Tapi rasa-rasanya ya kalau kamu hanya kalau saya hanya memperkenalkan diri kamu 5 huruf ini, orang-orang mungkin juga tidak terlalu kenal, jadi bolehlah kamu memperkenalkan diri karena kamu tampil di aksi kemarin juga sangat luar biasa loh Kadri. Kamu boleh dong memperkenalkan diri, asalnya dari mana, umurnya berapa, apalagi ya, kampusnya dari mana gitu ya, kalau masih mahasiswa atau sudah menikah kah? Silakan Kadri. Bismillah, jadi kalau nama lengkap itu cuma 5 huruf, singkat, Kadri. Kadri aja ya. Tapi insya Allah ini sebagai doa dari orang tua. Masya Allah. Terus umur sekarang alhamdulillah 23 tahun. Ulang tahunnya kemarin tanggal 6 bulan April. Happy birthday ya. Alhamdulillah. Terus kuliahnya di UIN Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Sekarang semester 8, sedang bimbingan skripsi. Semoga lancar ya. Insya Allah, amin. Akidah dan Filsafat Islam. Akidah dan Filsafat Islam. Apa karena background kamu akidah dan filsafat Islam akhirnya kamu ikut aksi atau seperti apa? Kalau motivasi ikut aksinya sih memang karena kan saya suka berceramah. Jadi saya berpikir tuh masa saya mau cuma berceramah di sini, saya mau naik grade lah. Coba untuk naik ke level selanjutnya, daftarlah aksi.
Ternyata lolos. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos. Ini pakaian kamu cantik-cantik. Ini baju persatuan aksi. Oh, baju persatuan aksi nih. persatuannya. Keren ya, warnanya juga cantik. Oke, keren. Baju persatuan. Kamu pasti nggak nyangka akan pakai persatuan ini. Ini baju mahal, paling mahal yang saya punya. betul. Karena cuma boleh dimiliki satu. Saya kira ini kada ulang tahun kamu tanggal termasuk mungkin ya. Ya, termasuk. Termasuk karena kamu ikut aksi bertepatan juga kamu baru-baru ini ulang tahun. Alhamdulillah, Iya. tanggal 6 kemarin. Kadri dengan nama 5 huruf ini 5 ternyata sempat mengikuti ajang kompetisi tingkat nasional ya kemarin dengan berdakwah. Iya. Oke, kamu tinggal di Maros, aktivitasnya apa sekarang? Kalau aktivitas sehari-hari itu Selain nyusun skripsi nih? selain nyusun skripsi, ya aktif juga berceramah. Kadang ada panggilan khutbah Jumat, ceramah tarwih kemarin juga sempat. Terus juga ketua remaja pengurus masjid di masjid dekat rumah. Oke, jadi memang background selain background kampus juga dia backgroundnya di keluarganya juga mungkin ya seperti itu, atau di lingkungan kampungnya juga sebagai penceramah. Iya. Oke, Alhamdulillah. akhirnya dilandasi dan ikut aksi deh. Iya. Tapi saya mau tahu deh rasanya kamu ikut aksi kemarin. Rasanya itu kalau sempat takut sih kesana, Takut juga. takut ya. Kenapa takut? Harusnya senang takut, sih. Iya takut, senang, pokoknya bercampur semua di situ. Campur semua. Takutnya itu ini kan saya membawa nama Maros ini. Oh, iya, Apakah saya bisa memberikan yang terbaik atau bagaimana? Senangnya ya karena bisa ikut ke sana Iya, dan betul. naik pesawat untuk pertama kalinya. Oh, untuk pertama Baru kalinya ya. pertama kali naik pesawat itu senangnya di situ. Terus sampainya di sana itu suasananya pertama di situ enak semua. Kami semua peserta aksi itu selama di asrama kayak tidak ada suasana apa kompetisi, pokoknya semua tuh kekeluargaannya luar biasa di sana. Oh, terbentuk kebersamaannya Iya, di sana. kebersamaannya tinggi sekali. Nuansa-nuansa persaingan tidak ada di sana. Oh, kamu tidak rasakan itu? Iya, tidak ada Oke. selama di asrama itu. Berarti teman-teman kamu bagus-bagus semua, Bagus semua, atau alhamdulillah. memang bentuknya di sana seperti apa, atau memang karakter orang-orangnya? Ya mungkin karena kan semua didasari background itu pesantren, jadi lebih tahu lah cara untuk menghidupkan suasana, menjaga perasaan. Jadi Memanusiakan kayak, manusia iya, gimana. memanusiakan manusia itu lebih tahu mereka semua. Oke, karakternya sudah terbentuk ya Iya. sebelum ke sana, etika Iya. itu dan sebagainya tidak lagi diajarkan di sana Iya. mungkin. Oke, karena kamu sebenarnya di sini di aksi itu masuk top berapa? Sampai top 16. Top 16. Top Berarti 16. berapa kali tampil itu? 3 kali tampil. 3 kali tampil. Iya. Aduh, keren banget ya. Lumayan lah. 3 kali tampil itu apa yang kamu rasakan? Yang pertama tuh waktu pertama kali tampil naik di panggung rasanya tuh kayak gemetar, sempat lagi saya gemetar itu, sempat gemetar. Tapi begitu melihat ada penonton yang bersorak menyebut Kadri itu kayak plong gitu loh. Jadi penampilan di situ yang saya rasa mungkin saya tampil itu suaranya gemetar, terus kaki juga gemetar. Itu alhamdulillah hilang semua di situ. Hilang semua nervousnya ya di Ya, sana. berkat dari ada penonton yang mendukung kita di situ, menyebut nama kita. Betul. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian Yang pertama. tampil yang kedua. Tampil yang kedua penontonnya alhamdulillah masih sama lagi karena memang di settingnya seperti itu. Jadi lebih tenang lagi di situ. Lebih tenang lagi. Lebih tenang lagi di situ. Kayak oh udah ada lah pengalamannya di sini. Sebelumnya Jadi, sudah pernah. Iya, sudah pernah. Jadi kayak terbiasa. Udah lebih plong lagi dari Udah lebih penampilan plong sebelumnya. lagi. Nah, akhirnya kamu tampil yang ketiga kalinya. Tampil yang ketiga kalinya tapi kalau dari segi perasaan saya lebih nyaman di penampilan kedua sih sebenarnya. Penampilan kedua ya. Karena di penampilan kedua itu kan lebih banyak pendukung saya di situ. Tapi di penampilan ketiga itu kayak berkurang di situ. Karena mungkin karena penontonnya itu pendukungnya sibuk, jadi sebagian tidak bisa datang. Oke. Tapi kamu di situ tampil yang ketiga kalinya tetap semangat pastinya ya. Alhamdulillah tetap semangat. Jangan sampai karena kamu kan jatuh di penampilan ketiga. Sebenarnya saya itu 2 kali jatuh, Kak. 2 kali jatuh. 2 kali jatuh. Tapi itu sistemnya seperti apa? Boleh Jadi diceritakan dong. kan saya itu pertama tampil di top 28. Di situ alhamdulillah lolos menuju ke babak selanjutnya di top 21. 21, oke. Selanjutnya di top 21 itu saya gugur di situ. Oke. Tapi semua yang gugur di top 21 itu tidak langsung dipulangkan, tapi dikumpulkan dulu untuk diambil sebagai wildcard, dapat wildcard. Nah, jadi kan di top 21 itu ada 7 kloter. 7 kloter, setiap orang yang gugur di setiap kloter itu tidak dipulangkan dulu. Tapi akhirnya nanti sebelum lanjut ke top 16, mereka semua itu kita dikumpulkan di panggung untuk diberikan 2 wildcard. Nah, alhamdulillah dari 2 wildcard itu saya dapat satunya. Kamu dapat satunya. Dapat satunya. Dan akhirnya kamu berkesempatan lagi untuk tampil. Lolos lagi ke top 16. Ke top 16. Oke. Iya. Tapi perasaan kamu di situ sudah gimana pada saat mau tampil yang ketiga kalinya?
Iya, sebenarnya untuk penampilan ketiga itu saya tidak puas karena saya juga kurang mempersiapkan. Karena tidak menyangka bakal dapat wildcard untuk lolos di top selanjutnya. Iya, karena kamu kan tadinya sudah iya, gugur sudah ya. gugur. Bahkan itu pengurus asrama yang ustadznya di situ yang bertugas menyeleksi, mengoreksi materi kita, itu sampai ngechat saya tuh. Karena kan waktu gugur saya tidak mau keluar dari kamar. Karena saya tidak pede, nggak mungkin saya dapat wildcard ini. Padahal peserta yang lain itu sudah kumpul di ustadznya itu untuk mengumpulkan materinya, koreksi materinya. Cuma saya sendiri yang tidak kumpul. Sampai sempat di chat, Kadri ini kemana? Jangan di kamar terus, ayo kumpul materinya di sini. Mungkin tidak usah Ustadz, karena saya tidak mungkin dapat wildcard ini. Jadi cuma saya sendiri di kamar terus tidak pernah keluar. Sudah pesimis ya di situ. Tapi dikasih tahu, ayo tidak apa-apa, coba aja terus di sini. Ya udah, saya siapkan materi seadanya saja. Tapi alhamdulillah bisa lolos. Jadi kamu sudah pada saat itu sudah meragukan diri kamu sudah pada saat meragukan diri sendiri. Karena saya lihat di peserta lain yang sudah gugur itu banyak yang lebih hebat dari saya. Kamu berpikir seperti itu. Apalagi kan kalau dari segi ilmunya memang lebih senior, mereka yang lain itu lebih pengalaman. Kalau saya ini, saya bilang saya ini masih biasa lah dibanding ke mereka. Jadi udah pesimis duluan sih, down duluan ya. Tapi gak apa-apa sih, ini hal yang prestasi yang luar biasa yang kamu cetuskan di tahun ini ya. Bahkan ini mungkin prestasi yang paling tinggi menurut kamu, karena untuk tampil di situ saja itu nggak sembarang orang gitu. Apalagi kamu 3 kali tampil seperti ini ya, luar biasa. Tapi kalau menurut Kadri sendiri, apa yang pengaruh lainnya nih yang menurut kamu, aduh ini yang membuat saya gugur nih? Yang membuat gugur kemarin, kalau kata orang tua itu mungkin karena terlalu banyak yang memuji. Karena kan kemarin itu saya sempat viral, katanya, ini ganteng banget ya. Iya betul. Saya lihat komennya juga tuh. Kayak gitu. Terus terlalu banyak yang puji, kayak kata orang tua itu yang bikin kamu lupa diri, itu yang bikin kamu jatuh di situ. Kita terlalu terlalu hanyut dalam pujian lah, mungkin katanya seperti itu. Sampai memang di penampilan kedua waktu pertama kali gugur itu saya sempat ngeblank, karena sebelum mulai itu kan banyak yang minta foto. Pokoknya puluhan yang minta foto di situ. Itu bikin saya blank di situ. Makanya pas tampil di penampilan kedua itu saya sempat lupa materi di bagian akhir. Salah tingkah juga akhirnya ya. Untung kita dilatih itu untuk improvisation. Jadi ya ambil bicara apa saja untuk nyambungkan. Agak ngawur sedikit juga ya pada saat itu. Jadi faktor itulah mungkin yang buat. Tapi perasaan Kadri di situ sedih atau nangis mungkin? Sedih sih. Sedih. Kenapa sedih? Sedihnya itu ya, aduh, masa cuma sampai di sini. Gitu saya maunya itu juara kalau bisa. Tapi ya harus diterima apa yang ada. Kalau Kadri memang berambisi untuk dapat juara 1 itu. Iya, sangat berambisi. Tapi ya nggak boleh sebenarnya kalau terlalu berambisi. tapi pada saat berambisi kan biasanya kalau kita punya ambisi, ada yang kita persiapkan ya. Kalau dari Kadri sendiri, apa yang Kadri persiapkan untuk dapat ambisi itu sebetulnya? Kalau persiapannya itu lebih ke persiapan cara berbicaranya, terus materi-materi, terus juga doa-doa dari orang tua, dari guru-guru, dosen, juga ya pokoknya seperti itu aja. Banyak ya elemen-elemen yang mungkin kita minta doanya dan sebagainya. Kalau dari orang tua, ikut orang tua ke sana? Tidak ikut. Tapi nonton terus pasti. Nonton terus. Gimana perasaan orang tua menurut kamu? Nangis deh itu. Nangis waktu penampilan pertama itu kan top 28, saya lolos ke top 21 di situ. Pas selesai acaranya, mama saya itu langsung voice note. Menangis, alhamdulillah. Terus saya juga terharu di situ, sempat langsung nangis pas denger. Saking bangganya orang tua ya. Kamu berapa bersaudara? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Anak keberapa? Saya anak keempat. Anak keempat. Saudara kamu ada yang sama dengan kamu juga, backgroundnya mungkin suka ceramah dan berdakwah? Kalau dari semua saudara cuma saya yang backgroundnya suka berceramah. Berarti memang orang tua bangga sekali ya sama kamu. Itu juga. Kalau apresiasi dari elemen terkait apa saja, Kadri? Kalau apresiasinya ya kemarin sempat diundang bukber di Rumah Jabatan Wakil Bupati Maros. Sebelumnya sudah pernah bukber atau baru kali ini? Baru kali ini. Saking privilege-nya kamu ya ikut aksi, akhirnya diundang bukber. Alhamdulillah. Baru kali itu juga saya injak Rumah Jabatan. Baru kali itu juga. Karena kamu sudah bawa prestasi ya. Keren banget. Juga sangat bangga bisa bersalaman sama bupati, wakil bupati dan pejabat-pejabat lainnya. Itu kayak ini salah satu manfaat yang luar biasa itu dari aksi. Tapi selain itu, selain mungkin kamu merasakan kebersamaan, kekeluargaan di sana, dampak untuk individual kamu itu apa yang kamu rasakan setelah ikut aksi ini? Untuk dampak individualnya, saya rasa itu ketika saya berceramah kemarin ada panggilan itu kayak
lebih pede lagi kayak gitu. Oke. Mungkin ini ada saya sudah punya pengalaman ini. Betul. Saya kalau saya mau ceramah lagi nih harus bisa lebih baik lagi. Betul. Pokoknya udah beda lah dari sebelumnya, insya Allah. Karena kamu kemarin tampilnya itu disaksikan seluruh seluruh Indonesia, Seluruh gitu. Indonesia. Sekarang kalau dipanggil-panggil ceramah ya biasa nih. Begitu nih mungkin. Insya Allah ini lebih mudah lah. Lebih mudah lagi karena sebelumnya sudah lebih pernah merasakan yang lebih sulit gitu ya. Iya, ada yang lebih sulit. Ada yang lebih sulit. Berarti ini tahun depan kamu mau ikut lagi atau seperti apa sistemnya kalau di Aksi sendiri? Kalau sistemnya itu cuma boleh ikut 1 kali. Oh, 1 kali. Berarti kamu sudah dinobatkan menjadi alumni sekarang. Sudah alumni. Oke. Tapi ada kontinitinya atau ada berkelanjutannya atau gimana, Kadri? Kalau berkelanjutan sebagai alumni. Kalau keberlanjutannya itu sebagai alumni ya tidak ada sih, Kak. Cuma tetap berjuang berdakwah setelah ikut aksi. Jangan ceramahnya itu cuma saat di aksi, tapi setelah lulus di aksi lanjutkan terus dakwahnya. Oke, itu pelajarannya ya yang didapatkan. Oke. Kamu ketemu, saya lihat foto profil kamu itu, kamu ketemu Mama Dede. Iya, bareng Mama Dede. Gimana rasanya ketemu orang-orang penting itu? Bangga. Bangga banget ya. Apa yang kamu ucapkan di sana? Ya pokoknya minta doa. Masya Allah ya. Di penampilan pertama juga saya bilang saya itu ngefans sama Mama Dede sejak SD. Oh, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah bisa ketemu langsung. Yang dulunya cuma nonton di TV, sekarang bisa salaman. Bisa salaman, bisa menampilkan bisa menjadi bahan untuk dinilai oleh Mama Dede ya. Keren banget ya. Oke. Tapi kalau ketemu teman-teman gimana rasanya tuh? Atau ada perbedaan sebelum kamu ikut aksi dan setelah ikut aksi kalau ketemu dengan orang-orang sekitar? Kalau perbedaannya itu ya ada, Kak. Kemarin itu kan kalau ketemu sama temen ya biasa aja, tapi sekarang setelah ikut aksi ya kamu kemarin buat apa sih? Oke, bangga mereka. Bangga. Bahkan ada yang sempat sebelumnya itu sama sekali tidak akrab, pas ikut aksi langsung akrab. Iya betul. Ya, nggak tahu kenapa. Oke. Bahkan mungkin orang yang tidak kenal kamu pada saat kamu tampil lihat kamu ternyata orang Sulsel, aku kenal ini pasti begitu jadi orang. Apalagi mahasiswa nih yang kamu kan dari UIN Alauddin Makassar juga. Aduh keren ya. Saya kira tadi kamu ikut aksi karena backgroundnya dari UIN Alauddin Makassar, kampus Islam kan. Ternyata memang background dari lingkungan kampungnya juga seperti itu. Sebelumnya sudah jadi penceramah di mana-mana, kemudian sudah jadi pengurus masjid juga. Tapi kuliahnya gimana? Kuliahnya setiap hari pulang balik. Pulang balik. Kamu tidak capek? Tidak boleh capek. Tidak boleh capek. Oke, motivasi dari seorang kadri ya. Oke. Kenapa tidak boleh capek? Tidak boleh capek karena kan ini memang salah satu kewajiban kita dan juga orang tua mempercayai kita untuk lanjut kuliah ya. Masa kita mau capek? Yes. Orang tua juga capek mengurus kita. Masa kita mau mengeluh kan? Betul. Saya jadi penasaran mimpi kadri ke depannya jadi apa sih? Saya itu orang yang tidak pernah menjawab kalau mimpi ke depannya. Oh, kenapa? Karena saya takut kecewa dengan diri saya sendiri, Kak. Oh. Karena kenapa saya begitu? Banyak teman-teman saya itu yang selalu bercita-cita, saya mau ini, tapi gagal terus mereka bersedih. Saya bukan melarang cita-cita, bukan. Tapi kalau secara saya pribadi itu saya tidak mau. Jadi saya ingat waktu masuk SMA, ditanyain perkenalan diri kan, nama, alamat, dari SMP mana, cita-cita. Saya tidak jawab cita-cita. Kenapa tidak punya cita-cita? Nanti dilihat saja nanti bagaimana. Oh, jadi kamu lebih menunggu takdirnya aja ya, gimana? Mempersiapkan kira-kira kalau saya mempersiapkan begini nantinya bisa apa. Oh, tapi ada tidak bayangannya saya mau jadi ini deh. Kan biasanya saya mau kok jadi ini. Begitu apa yang kadri lihat ke depannya yang dekat-dekat ini begitu? Secara sederhana mungkin dosen bisa nggak? Mimpinya mau jadi dosen harusnya ya? Tapi nggak terlalu mimpi banget. Oh, bukan. Cuma karena tuntutan harus ada, ya pilih dosen aja. Oke. Jadi tidak ditekatkan banget bahwa ini tujuan saya harus jadi dosen. Karena takutnya kita kecewa ya nanti kalau tidak jadi dosen. Jawaban formal aja kalau ada yang nanya. Oke. Pantas saya tanya ya, mau lanjut S2? Kayaknya mau lanjut. Karena mau jadi dosen nanti ya? Ya, insya Allah. Iya, mau aja. Oke, lucu juga kamu kadri ya. Oke, tapi kan kemarin kamu tidak berpikir bahwa kamu mau masuk aksi. Akhirnya kamu ternyata masuk aksi. Mungkin itu pelajaran-pelajaran yang bisa kamu tarik bahwa mimpi itu tidak harus kita patok. Ya, takdir aja yang jalan bahwa kamu akan diletakkan di mana ya. Tergantung Tuhan aja ya. Kita memang takdir itu ada dua. Ada takdir yang kita usahakan, ada takdir yang memang akan datang. Masya Allah ya. Saya kena ceramah di sini. Lanjut. Gitu ya. Oke. Tapi menurut kamu, saya ada pertanyaan nih Kadri ya. Kamu membahas takdir tadi. Ini kebetulan karena ruangnya juga. Kadri, kalau menurut Kadri ya, takdir itu bisa diubah atau tidak sih Kadri? Takdir bisa diubah atau tidak itu ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah itu apa?
kayak misalnya mimpi kita ke depan, cita-citanya mau jadi apa, kalau kita usahakan itu ya kita bisa merubah di situ. Karena ada yang namanya takdir mubram, ada muallaq, mubram sama muallaq kayak gitu. Oke. Ya, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu apa ya? Mau lahir dari ibu yang mana, dari bapak yang mana, mau lahir di mana, itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau untuk kedepannya itu kita masih punya kuasa untuk merubah apa yang akan terjadi ke depannya. Ya makanya ada ayat di Al-Quran itu yang mengatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia mau merubah nasibnya sendiri. Gitu. Masya Allah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Iya. Oke, itu tetap namanya takdir atau bisa diganti jadi nasib? Dengan nasib. Kalau mau dibahas sekarang itu tidak cukup waktu. Tidak cukup. Oke, waktu singkat ini tidak cukup ya. Tidak cukup. Tapi saya cukup apa ya, bisa menangkap sedikit ya terkait dengan apa yang dijelaskan Kadri. Oke Kadri, mungkin kedepannya kamu pasti akan upgrade diri terus. Insyaallah. Tidak hanya sampai di aksi perjuangan kamu ya, pasti kamu akan mencari jati diri kamu lebih tinggi lagi. Kedepannya kamu mau lanjut apa gitu? Dengan penampilan kamu di aksi kemarin, selanjutnya apa yang kamu inginkan lagi? Yang saya inginkan itu ya gimana ya, susah jelasinnya. Ya, gimana tuh? Kamu kan awalnya ikut aksi, mungkin selanjutnya kamu ada ambisi lagi untuk ikut kegiatan selanjutnya gitu? Nggak ada sih Kak, cuma mau lanjut kuliah aja terus memperbaiki diri juga ya. Memperbaiki diri, persiapkan apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, gitu ya. Lagi-lagi itu ya tadi. Jadi tidak terlalu mempatok impian dan mimpi itu gitu. Oke. Sebelum kita berakhir, ada harapan yang ingin kamu sampaikan Kadri sebagai peserta aksi top 16 kemarin? Harapannya juga untuk teman-teman kalau misalnya ada yang nonton, satu yang mau saya sampaikan bahwa semangat kita jangan pernah berhenti kalau kita mau memperjuangkan sesuatu. Karena misalnya saya ini mau ikut aksi itu sampai daftar 3 kali. Pertama 2019 belum lolos, 2022 belum lolos, tahun ini daftar lagi, alhamdulillah sudah lolos. Karena yang saya ingat itu manjada wajadah, yang bersungguh-sungguh insya Allah dia akan mendapatkan itu semua. Masya Allah. Oke. Motivasi dari seorang Kadri ya. Ya, tapi kan ke depannya juga Kadri ada yang mungkin ingin ikuti jejak kamu, mungkin barangkali adik kamu atau di luar dari adik kamu mahasiswa lainnya. Apa yang ingin kamu katakan untuk persiapan mereka ketika mau ikut aksi sebelum kita berakhir nih? Iya, karena memang juga banyak yang DM saya di Instagram. Nah, pasti toh. Sudah terkenal nih. Iya, ada DM, Kak gimana tipsnya caranya bisa ikut aksi? Yang mau saya sampaikan itu pertama persiapkan mentalnya. Yang kedua itu public speakingnya. Pasti. Public speakingnya. Terus yang kedua itu penguasaan materi. Materinya harus luas, karena jangan sampai kita sudah mempersiapkan materi terus sampai di panggung itu ngeblank, hilang. Di situ kemampuan kita diasah untuk apa yang harus kita katakan untuk bisa melanjutkan materi ini. Improvisasinya gitu. Tapi tenang aja, nanti di aksi itu ada mentor-mentornya yang juga melatih kita untuk itu semua. Kayaknya kalau kita jelaskan banyak tutornya di sini Kadri tidak cukup waktunya ya. Iya, nantikan aja di Instagram Kadri kali ya untuk tutor-tutornya, pasti Kadri akan membagikan beberapa pengalaman-pengalamannya. Thank you banget sudah hadir di Berita Kota Makassar, luar biasa, saya bangga banget loh ya. Lihat kamu habis tampil di Indosiar, akhirnya saya hadirkan di Berita Kota Makassar. Thank you dan lancar-lancar ya. Sekarang kan lagi skripsi. Ya, semangat terus karena skripsi itu tidak mudah juga Kadri. Oke, kita tutup ya Kadri. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di BKM News official Berita Kota Makassar yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar dan tentunya bisa ditonton. Saya Rahma bersama dengan Kadri hari ini pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.